kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Allah marah, apa yang kita dapat? Ya seksa. Di dunia terseksa, di akhirat terseksa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita manusia sangat membutuhkan yang namanya jawaban dari Allah, aku sudah memaafkanmu. Betul? Begitu Allah katakan, aku maafkan kamu, maka selesai. Karena itu minta maaf itu ibadah yang sangat penting. Maka kalau dikasih tahu 24 jam Rajab itu Allah istimewakan. Seperti setiap sahur, seharusnya kita, yes, alhamdulillah, ya Allah, please forgive me. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah, maafkan aku. Orang nanya, kamu kok senang minta maaf? Orang perkara senang tok iki. Nah, kalau enggak dimaafkan sama Allah kan ya buyar kabeh. Jadi ya saya fokus minta maaf. Kalau saya bilang minta ampun kan enggak pakai klik ya. Maka saya bilang minta maaf. Ya Allah maafkan saya, ya Allah maafkan saya, ya Allah maaf. Begitu dapat maaf, selesai. Berarti minta maaf ini penting atau enggak penting? Penting atau enggak penting? Sangat penting dan baiknya Allah yang nyuruh itu Allah. Gini loh, awakmu kadang gak dong-dong kok ya. Kadang gak dong-dong. Istri marah. Terus istri yang ngomong begini, kamu cukup bilang, Dek maafkan aku. Selesai mas masalah mas. Ngomong, aku minta maaf. Gitu, ngomong aja mas, selesai mas. Saya mau nanya, istrinya baik banget atau enggak baik banget nih? Baik banget. Suaminya cuman bengong tok. Ngono. Masa selesai? Yakin ngono selesai? Iya mas, kamu cukup bilang maafkan aku. Selesai masalah kita mas. Aku maafkan kamu mas. Jawab lagi suaminya. Masa iya? Salahku besar loh. Masa kamu bisa maafkan aku kalau aku bilang maafkan aku? Masya Allah, ini lanang gendeng apa edan? Nanya saya. Ini kira-kira termasuk pria yang waras atau agak gimana ini? Kalau yang waras kan, makasih sayang, please maafkan aku. Please. Saya maaf no, coba ulangi. Tidak akan kuulangi, sesok dibaleni. Istrinya ngomong lagi. Mas, asal kamu bilang maafkan aku, selesai. Yang satu ngomong, masa sih? Gak masuk akal. Gak mungkin. A sampai Z nih, buat dalil. Gak masuk akal, gak mungkin. Dijawab sama istrinya, hatiku tuh lebih luas dari samudra, karena aku sangat mencintaimu. Jadi cukup kata maaf meskipun itu palsu, aku terima sebagai kebenaran karena cintaku enggak palsu buat kamu. Masya Allah. Masya Allah, kalau kamu punya istri seperti itu, sungguh beruntung dirimu. Masya Allah. Nah itu Allah lebih dari itu. Sepalsu apapun kamu mengucapkan Allahumma gfirli, Rabbi gfirli. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah maha pengampun. Kepalsuan kita pun diterima sama Allah Ta'ala. Aku ampuni kamu. Karena begitu kita minta ampun dan Allah ucapkan aku ampuni kamu. Maka iblis tersungkur dan iblis delosor nangis. Maka Allah lebih suka iblis yang nangis daripada kamu yang nangis. Berarti minta ampun ini penting enggak nih? Penting. Jadi jangan sepelekan istighfar. Makanya kita Rajab ini ya berlomba-lomba. Sholawat jalan, sudah nggak usah dibahas itu. Tahlil jalan, tasbih jalan. Tapi ini juaranya Rajab istighfar. Ya juaranya istighfar. Kencengkan tuh istighfarnya di bulan Rajab. Makanya karena Rajab ini bulan istighfar dan istighfar itu jadi juara, sementara Nabi Muhammad SAW gak boleh dikalahkan. Itu sistemnya Allah tuh ya. Nabi Muhammad gak boleh dikalahkan SAW, maka Allah mewahyukan,
walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, berbuat dosa, maksiat, namanya menzalimi diri sendiri. Ya, kemudian walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka, mereka mau datang sama kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfirulahumur rasul. Kemudian Rasul mintakan ampun untuk mereka. Dibahas oleh ulama, kenapa kok ayatnya begini ya? Jika mereka mendatangi kamu, jika mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri, mereka mau mendatangi kamu. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Dan kamu, kan seharusnya begitu ya. Dan kamu mintakan ampun untuk mereka. Tentu mereka akan mendapati Allah maha menerima, memberi tobat dan maha penyayang. Dari konteks bahasanya seharusnya begitu. Mendatangi kamu dan kamu. Tapi kenapa sama Allah dirubah? Ketika mereka menzalimi, seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka mendatangi kamu dan mereka minta ampun kepada Allah dan Ar-Rasul, sang Rasul mintakan ampun untuk mereka kepada Allah, tentu mereka akan mendapati Allah itu maha menerima dan bertobat lagi maha penyayang. Dibahas sama ulama, kenapa di sini kok disebut Ar-Rasul bukan kamu? Ya karena kalau kamu ini nisbat pada diri manusia dan manusia itu ada batas usia. Ya, ada batas usia. Sehingga peristiwa itu hanya berlaku semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Clear? Jadi ayat ini kalau memang disebutkan kamu lagi, maka ini hanya akan berlangsung semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Allah mau ini berlangsung selama-lamanya, maka tidak disebutkan sosok kamu, tapi yang disebutkan adalah Ar-Rasul, gelar yang selalu melekat pada Nabi Muhammad SAW, baik sebelum lahir, setelah lahir, saat hidup maupun setelah wafat. Artinya siapapun yang berbuat zalim, berbuat dosa, mau mendatangi Nabi Muhammad SAW, baik di zaman Nabi maupun sampai kapanpun juga, kemudian dia minta ampun sama Allah Ta'ala, maka Rasul akan berjuang memintakan ampun baginya. Artinya apa? Kalau kita istighfar diawali sholawat dulu, datang ke Nabi dalam benak kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, mintakan ampun sama Allah. Terus kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah akan berjuang mintakan ampun buat kita. Nah kalau yang maju Kanjeng Nabi kira-kira beres atau enggak beres? Beres. Nah itu loh bedanya orang yang mau cari ilmu sama orang yang enggak cari ilmu. Ya istighfar sendiri oke, tapi kalau diistighfarkan Nabi, yo langsung beres. Makanya jangan pernah tinggalkan sholawat kendati kita rajin istighfar. Dan itu yang ngajarin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada dalam Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran. Tapi ini rahasia daripada rahasia-rahasia Al-Quran. Kalau enggak dipelajari ya enggak akan paham. Jelas? Udah ini kok dipanjangkan terus. Sampai nanti subuh seneng saya ngomong dan antum seneng denger. Iya, antum seneng denger. Masalahnya besok setelah subuh gitu. Banyak yang enggak seneng. Ya banyak yang enggak seneng, ada kerjaan keteter, ada yang tidurnya molor, nanti istrinya protes dan lain sebagainya. Biar tetap saya kangen sama majelis, antum juga kangen sama majelis. Pengumuman dari saya sebelum dilanjutkan nanti dengan zikir, doa seperti biasanya ya. Pengumuman dari saya yang pertama, untuk semua sahabatku dimanapun antum berada, insya Allah tanggal 7 Februari 2024 jatuh tempo bagi saya untuk melunaskan hutang tanah Majlis Ar-Raudhah yang sudah kami bangun menjadi gedung pertemuan perluasan asrama santri putra dan juga untuk musola putri di belakang sana. Sudah kami bangun menjadi 4 lantai, insya Allah proses pembangunan tinggal finishing. Tapi pelunasan tanahnya masih menyisakan hutang kurang lebih 3 miliar dan insya Allah 25 hari lagi harus dilunaskan.
ya harus dilunaskan. Maka kalau antum mau menjadi bagian dari yang melunaskan tanah tersebut, dalam arti kalau kita jadi bagian di situ melunaskan tanahnya, melunaskan hutang materialnya, maka pahala insya Allah akan Allah berikan kepada kita saat tempat itu dipakai maupun tidak dipakai. Karena innamal a'malu binniyat, ya amal bergantung daripada niatnya. Dan alhamdulillah tempat ini selalu dipakai, ya baik untuk majelis, kemudian juga untuk pernikahan. Tuh besok juga ada yang nikah di situ, ya ada yang nikah di situ. Berapa waktu yang lalu Mas Ramzi juga nikah di situ, di gedung pertemuan tersebut, dan semuanya di sini adalah gratis. Kita tidak pungut biaya untuk yang belajar di dalam Majlis Ar-Raudhah. Kalau antum ingin ikut andil, maka antum bisa transfer langsung ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Berapapun itu, insya Allah barokah. Dan saya minta antum semua ikut share, ya, memberitahukan kepada kawannya, sahabatnya, temennya. Siapa tahu ada yang lagi melamun, tiba-tiba transfer 2 miliar gitu ya. Gara-gara lidah jenengan, Mas, itu Ar-Raudhah masih punya hutang 3 miliar. Oh gitu ya, terus dia ngelamun transfer 2 miliar. Lah kok lidahmu yang jadi penyumbangnya itu? Maka 2 miliar itu modal lidah dapat pahala 2 miliar. Untung atau enggak untung itu? Untung, maka jangan sungkan-sungkan untuk share pada kerabat, sahabat, teman. Ya, saya juga seperti ini kan untuk apa ini? Biar tempatnya manfaat, karena haus sama pahala, rakus sama pahala. Itu pertama. Kemudian yang kedua, salah satu bidang usaha Majlis Ar-Raudhah untuk membiayaikan, banyak orang nanya, Habib membiayain semua kegiatan majlis, pembangunannya, pelunasan tanah dan apapun itu tuh dananya dari mana? Ya dananya dari mana? Salah satu bidang usaha saya, selain jualan buku dan yang lain, saya juga buat kelas online. Yang dulu saya kasih nama Kajol, sekarang menjadi kelas online. Nah kelas online insya Allah akan kami selenggarakan pada tanggal 20, 21 dan 22 Januari, itu jam 7:30 malam sampai jam 10 malam dengan tema sholat jalan selamat dunia akhirat. Insya Allah jadi 3 sesi, hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Nah untuk hari Seninnya ada Ustadz tamu, yaitu Ustadz Muhammad bin Anis Syihab Malang, ya untuk hari Seninnya. Siapa yang ingin ikut dalam kelas online tersebut, maka bisa daftar via WhatsApp ke nomor 0811 281 4111. Ya, seperti yang tertera di layar monitor, atau kunjungi alamat yang tertera di layar monitor, klik alamatnya. Nanti insya Allah ada penjelasannya di sana, nanti akan dijawab sama admin. Biaya pendaftarannya memang tidak gratis, namanya juga bidang usahanya dari situ. Ya tidak gratis. 3 episode biayanya berapa? Biayanya sesukamu. Nah, sesukamu itu nanti kalau diklik ada pilihan 30.000, 50.000, 100.000, 200.000 atau terserah. Mungkin ada yang membayar 10 juta, 20 juta sakarepmu, ya terserah. Nah, mudah-mudahan antum bisa infokan pada yang lain, kalau belum bisa ikut kelas online-nya, infokan pada yang lain, bantu share. Ya, kalau bisa ikut kelas online-nya, maka saya akan senang, karena jumlahnya tidak kami limit, tidak kami batasi. Nah selanjutnya nanti di bulan Februari awal ada kelas online berikutnya, dengan judul atau tema kurang lebih rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Salah satu bintang tamunya Habib Ali Al-Kaf Garut, insya Allah. Bagi antum yang berminat untuk kelas sholat jalan selamat dunia akhirat, saatnya kita perbaiki sholat kita dari mulai rukun, sunnah sampai kekhusyuannya, maka bergabunglah bersama kelas online Raudhah dengan cara daftar lewat WhatsApp admin yang tertera di layar monitor atau klik link catat yang di layar monitor. Insya Allah berkah dan manfaat. Yang ketiga, insya Allah ya. Insya Allah di bulan Rajab ini kan ada Isra Mi'raj. Ya, Majlis Ar-Raudhah Isra Mi'rajnya kapan? Jumat terakhir bulan Rajab, ya. Catat dari sekarang, Jumat terakhir bulan Rajab itulah peringatan Isra Mi'raj Majlis Ar-Raudhah. Ya, Jumat terakhir bulan Rajab itulah peringatan Isra Mi'raj Majlis Ar-Raudhah.